الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia. Kalian menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Allah memberitahukan kepada umat Islam, jika umat Islam adalah umat yang terbaik, yang ini pernah terjadi di dalam sejarah peradaban manusia, bukan utopia seperti komunisme yang mengimpikan tidak ada perbedaan kelas, tidak ada perbedaan status, tetapi pada kenyataannya itu adalah utopia, tidak pernah terjadi. Tapi tatkala Allah mengatakan kalian adalah umat yang terbaik untuk manusia, itu pernah terjadi di dalam sejarah umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya dulu pernah menjadi umat Islam yang terbaik, yang kemudian di antara peradaban yang dahulunya sebelum Islam tampil, peradaban Yunani, peradaban Persia, peradaban Roma, kemudian tergantikan dengan peradaban Islam, yang itu kemudian mampu bahkan sampai sekarang peradaban satu-satunya peradaban dulu yang sampai sekarang masih juga bertahan, itu adalah peradaban Islam. Bukan lagi peradaban Yunani, bukan lagi peradaban Persia, dan juga bukan peradaban Roma. Dan individu-individu yang ada pada zaman dahulu, baik itu dari sisi kepemimpinan, keintelektualan, dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, itu umat Islam terdahulu mewarnai dan melampaui zamannya. Bahkan sampai sekarang pun jika dibandingkan kualitas kepemimpinan yang ada pada Khulafaur Rasyidin bisa melampaui kualitas kepemimpinan yang ada dalam berbagai peradaban yang ada. Kesederhanaan, keberanian,
ketundukan kepada Allah dan lain sebagainya, belum tentu pemimpin-pemimpin terdahulu, belum tentu Khulafaur Rasyidin terdahulu sampai sekarang apa yang mereka tampilkan di dalam sejarah terlampaui oleh umat manusia. Begitu juga pengorbanan yang dilakukan oleh mereka terdahulu dalam aspek ekonomi, misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian juga para sahabat yang lainnya, dengan hartanya mereka berjihad untuk meninggikan agama Allah ini. Belum lagi dari sisi intelektualitas, keulamaan mereka terdahulu yang sampai sekarang pun nama-nama ulama terdahulu, Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan lain sebagainya dalam ulumul Quran, ulumul hadis, ilmul kalam dan sebagainya, nama mereka masih disebutkan oleh umat Islam. Pemikiran mereka masih diajarkan kepada umat Islam karena kualitas intelektual yang ada pada diri mereka. Itulah kondisi umat Islam terdahulu. Mereka adalah umat yang terbaik. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, bahkan keberadaan Islam di Nusantara ini pun tidak lepas daripada perjuangan umat Islam terdahulu. Indonesia berubah menjadi umat Islam mayoritas terbanyak di dunia. Itu tidak lepas daripada perjuangan umat Islam terdahulu. Bahkan provinsi yang tercinta kita ini, Riau, bahasa Indonesia yang sekarang digunakan oleh bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia menjadi negara kesatuan yang sebelumnya pada zaman penjajahan Belanda, Indonesia terdiri dari berbagai suku-suku yang ada, dan masing-masing suku-suku yang ada itu bangga dengan kesukuannya, bangga dengan kerajaannya, yang di Aceh, yang di Sunda, yang di Jawa, yang di Sulawesi dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kesukuan yang ada, kerajaan yang berbeda-beda itu semuanya dengan Islam yang ada, Islam yang kemudian juga menjadi pemersatu dari berbagai kerajaan-kerajaan terdahulu, yang itu menjadikan umat Islam itu menjadi umat yang kuat. Tanpa ada keislaman, tanpa ada Islam sebagai faktor yang juga menyatukan, maka kesukuan itu akan lebih dominan. Namun umat terdahulu, namun kakek-kakek kita terdahulu, mereka tahu kekuatan yang ada pada Islam ini, dan Melayu ini juga identitas keislaman tidak bisa dilepaskan. Itulah yang juga menyebabkan salah satu faktor daripada menyatunya suku-suku yang ada di Nusantara ini. Artinya dengan keislaman kekuatan itu diraih, dengan keislaman kemudian umat terdahulu itu menjadi umat yang terbaik, dengan keislaman kemudian umat terdahulu itu menjadi umat yang kuat, bahkan kemudian mengusir penjajah kafir. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, namun kondisinya berbeda dengan kita sekarang. Allah gambarkan tadi, kalian adalah umat yang terbaik, kalian menyeru kepada kebaikan, kalian mencegah kepada kemungkaran. Namun kondisi yang terjadi sekarang, umat Islam dalam posisi yang lemah. Ekonomi umat, politik, keadaan pendidikan dan sosial umat Islam jauh dari apa yang Allah gambarkan. Jika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu mengatakan, nahnu kaumun, kami adalah kaum yang Allah kuatkan, Allah muliakan dengan Islam, a'azzanallahu bil Islam, Allah muliakan kami kaum ini dengan Islam. Dan kemudian
dengan kemuliaan mana lagi yang kami akan cari? Fa in ibtaghaina al-izzata bighairihi fa adzallana Allah. Maka jika kami mencari kemuliaan selain dari kemuliaan Islam, Allah akan menghinakan. Saat ini mungkin kita umat Islam sudah tidak lagi bangga, sudah tidak lagi menjadikan Islam sebagai kekuatan seperti yang telah dulu para pendahulu kita menjadikan Islam itu sebagai kemuliaan. Akibatnya ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya, kondisi umat Islam ini menjadi lemah. Biarpun kita mayoritas, tapi dari aspek ekonomi umat menjadi minoritas. Umat menjadi mayoritas sebagai konsumen, tapi menjadi minoritas sebagai produsen. Kita adalah konsumen bahkan terbesar di dunia. Apa yang kita pakai, kita gunakan, yang ada di kantor kita, rumah dan sebagainya, itu tidak lepas daripada ketergantungan yang sangat besar kepada non-muslim. Bagaimana akan menjadi umat yang terbaik jika pada saat yang sama juga punya ketergantungan yang sangat tinggi? Bahkan negara yang tercinta ini juga akan rapuh jika sangat tergantung kepada negara-negara lain. Timur lepas karena umat Islam, karena negara ini juga adalah lemah. Papua juga mungkin suatu saat bisa lepas karena negara ini juga jika lemah, kemungkinan itu bisa terjadi. Ketergantungan menyebabkan ketergantungan umat Islam yang begitu tinggi kepada yang lain bisa menyebabkan pendangkalan akidah, syariah dan akhlak. Ini yang sekarang sedang terjadi kepada umat Islam. Akibat faktor ekonomi, betapa banyak saudara-saudara kita melakukan berbagai kemaksiatan, meninggalkan apa yang wajib, tergantung yang begitu tinggi, sehingga mereka menjadi muslim-muslim yang lemah. Jika dulu kekuasaan digunakan untuk mengajak masyarakat dan umat itu supaya dekat kepada Allah dan Rasulnya, tapi sekarang kekuasaan yang ada digunakan untuk kepentingan dirinya dan kepada kelompoknya, bukan kepada sesuatu yang lebih mulia, untuk memuliakan Islam, mengajak manusia supaya dekat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan ranah pendidikan. Saat ini di provinsi yang tercinta ini sedang dilaksanakan Olimpiade Sains Nasional yang dimulai dari tanggal 2 hingga tanggal 8 Juli. Namun seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya umat Islam biarpun mayoritas yang mengikuti Olimpiade tersebut, namun dalam ranah pendidikan lagi-lagi umat Islam dalam posisi yang lemah. Ini harusnya menjadi iktibar dan introspeksi bagi kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, kalian adalah umat yang terbaik. Bagaimana kita akan menyeru kepada kebaikan ketika kita tidak punya kekuatan? Bagaimana kita menyebarkan kebaikan kepada masyarakat jika media yang ada dan sebagainya tidak betul-betul dikuasai oleh orang-orang Islam yang betul-betul soleh dan menjaga dirinya? Bagaimana akan mencegah kepada kemungkaran jika umat Islam dalam posisi yang lemah? Dan inilah yang terjadi kepada umat Islam saat ini. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam realitanya sekarang umat Islam berbanding terbalik. Dulu umat Islam berjaya karena kekuatan yang ada pada ajaran agama Allah yang benar ini. Namun sekarang karena umat juga yang meninggalkan ajaran itu, sehingga kehinaan itu ada pada diri umat Islam. Allah juga berfirman,
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan begitu juga kami menjadikan kalian ummatan wasata, umat yang adil, umat yang terpilih. Namun yang terjadi sebaliknya, kita belum menjadi umat yang betul-betul berkualitas, sehingga bagaimana kita menyebar dan membawa kepada kebaikan, pada saat yang sama kita juga adalah begitu tergantung kepada yang lain. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam berbagai hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, manusia yang baik itu adalah yang panjang umurnya, yang baik amal solehnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, dan manusia yang buruk itu adalah panjang umurnya, buruk perbuatannya. Khairun nas ahabbu ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang membawa manfaat kepada manusia yang lainnya. Manusia yang terbaik itu di hadapan Allah adalah yang membawa manfaat kepada manusia yang lainnya. Namun jika umat Islam dalam kondisi yang lemah, bahkan tergantung yang begitu tinggi, yang itu merugikan kita sebagai umat Islam, bagaimana kita membawa manfaat kepada yang lain? Yang terjadi justru adalah membawa kerugian kepada yang lain karena ketergantungan yang begitu tinggi. Inilah kondisi umat Islam saat ini, yang salah satu faktor itu terjadi karena kita meninggalkan ajaran Islam, kita menggantikan dengan sesuatu yang lain yang kita anggap itu menjadi lebih baik, padahal itu justru menghinakan umat Islam. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tidak perlu dipertentangkan seperti apa yang sekarang ini sedang terjadi. Islam adalah anti kebinekaan, Islam adalah anti Pancasila, Islam tidak toleran dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan yang sengaja oleh pihak-pihak tertentu itu dikembangkan dan disebarkan. Tanpa Islam kebinekaan itu tidak terjadi. Tanpa Islam sebagai yang menyatukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, persatuan itu tidak terjadi. Dengan pengorbanan umat Islamlah maka kebinekaan itu bisa diwujudkan. Dengan pengorbanan mereka dululah maka NKRI ini bisa diwujudkan. Mengapa sekarang umat Islam yang sudah pun berkorban, yang sudah pun dengan ideologinya menyatukan berbagai suku yang ada, justru sekarang dikatakan sebagai umat yang tidak toleran dan lain sebagainya? Ini pengingkaran kepada fakta sejarah. Tanpa ada Melayu di Nusantara, tanpa ada bahasa Melayu di Nusantara, keindonesiaan, kebinekaan itu tidak bisa diwujudkan, dan itu bisa diwujudkan karena ajaran Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, umat Islam perlu bekerja keras, bukan menyalahkan pihak-pihak lain, tapi perlu melakukan satu introspeksi, perlu menguatkan ukhuwah sesama muslim, perlu saling menolong sesama muslim, perlu mengembangkan lagi ukhuwah Islamiyah, perlu bersikap empati kepada sesama muslim, ruhama bainana, saling mengasihi, saling membantu, saling mendorong, saling bergotong royong agar umat ini menjadi umat yang kuat seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti yang telah terjadi kepada para pendahulu kita. Dalam kondisi global seperti ini, baik lokal, nasional ataupun internasional, kondisi umat Islam berada dalam posisi yang lemah. Bukan hanya terjadi kepada kita sekarang, tapi telah terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya. Kelemahan kepada umat Islam akan membawa kerugian bukan hanya kepada umat Islam, tapi juga kepada bangsa dan negara, juga kepada umat manusia lainnya. Kekuatan yang ada pada umat Islam sebaliknya akan menguatkan bangsa dan negara, akan menguatkan dan menjadi ukuran kepada kemanusiaan. Saat ini yang terjadi, dunia berada di persimpangan jalan. LGBT yang begitu merebak, fenomena legalisasi LGBT di berbagai negara yang sudah disahkan secara resmi oleh berbagai negara di Eropa, termasuk beberapa di Asia. Dan ini salah satu contoh jika ideologi seperti LGBT ini yang berkembang dan berlaku di masyarakat dan di dunia, bukan hanya umat Islam yang rugi, tapi juga umat manusia yang juga akan rugi. Dan tentunya berbagai fenomena-fenomena lain yang jika umat Islam dalam posisi yang lemah, maka kerugian juga itu akan terjadi, bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, tapi juga oleh bangsa dan negara yang tercinta ini kepada umat manusia lainnya. Oleh karena itu, perlu kita sebagai umat Islam untuk betul-betul melakukan satu introspeksi, bekerja lebih sungguh-sungguh dan lain sebagainya, sehingga kejayaan yang dulu pernah terjadi, yang dirasakan oleh para pendahulu kita, kemudian bisa kembali berulang lagi. Jika bukan di zaman kita, mungkin di zaman anak-anak dan cucu-cucu kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin, Allahumma ansurhum binasrik wa ayyidhum biquwwatik wa kun lahum mu'ayyidan wa dhahira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal qaumil khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.